Katanya Yesus itu Tuhan. Kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mengeluh? Dia berteriak-teriak kepada Bapa. Sewaktu Yesus di kayu salib, dia berteriak. Dia harusnya Tuhan, nah kenapa dia tidak bisa menolong dirinya? Dia harusnya Tuhan yang berkuasa, kok tidak bisa menolong dirinya? Itu kan kontradiksi. Sesuatu yang bertentangan, yang nampaknya berbeda dengan hal-hal yang kita pahami secara akhlak atau secara nalar, secara logik dalam pikiran kita. Selamat berjumpa kembali di acara Pena Pesan Bermakna. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Ada suatu kejadian yang sewaktu Yesus disalib, Yesus mengalami aniaya, mengalami siksaan dan segala macam. Kita tahu bahwa hal itu terjadi pada masa itu. Sebenarnya banyak hal yang sedang terjadi yang membuat hal ini menjadi pertanyaan banyak orang. Bahkan saudara-saudara kita yang lain juga bertanya-tanya. Katanya Yesus itu Tuhan. Kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Pertanyaan itu muncul, saudara. Bahkan ada satu statement yang menyatakan demikian. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mengeluh? Dia berteriak-teriak kepada Bapa. Saudara, hal ini membuat kita harus bisa memahami dengan baik bahwasanya ini adalah penjelasan. Saudara, saya akan jelaskan menjadi penjelasan yang menarik untuk kita pahami secara bersama. Oleh karena itu, janganlah kita membuat sebuah opini atau membuat penghakiman bahwasanya apa yang kita imani ini adalah sesuatu yang perlu dijelaskan. Saudara, tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Kalau diperdebatkan kita nggak akan ketemu, karena kalau orang berdebat itu punya opini, punya latar belakang, sehingga itu kadang-kadang kita memiliki latar belakang apa. Nah, maka keberpihakan itu kepada latar belakang yang kita miliki. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus memahami dan memberikan penjelasan dengan baik. Kejadian bagaimana Yesus waktu di kayu salib, bahkan Yesus mengalami aniaya, sampai di kayu salib bahkan mati dan bangkit. Saudara, kali ini kita akan membahas sebuah kejadian yang sangat menarik dan unik, tetapi ini terjadi sewaktu Yesus di kayu salib. Dia berteriak. Dia harusnya Tuhan, nah kenapa dia tidak bisa menolong dirinya? Dia harusnya Tuhan yang berkuasa. Kalau saudara kita yang lain mengatakan Tuhan berkuasa kok tidak bisa menolong dirinya, itu kan kontradiksi. Sesuatu yang bertentangan, yang nampaknya berbeda dengan hal-hal yang kita pahami secara akhlak atau secara nalar, secara logik dalam pikiran kita. Saudara, kalau kita berpikir sederhana seperti itu, maka nggak ketemu. Saudara, ketuhanan Yesus sebagai Tuhan, bahkan Tuhan yang maha kuasa, dia tetap maha kuasa. Namun dari sisi yang lain, dia sebagai manusia murni, yang bisa dipahami 100% murni, saudara, maka dia punya tujuan. Sewaktu di bumi dia punya rancangan dan tujuan yang tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang lain, dengan hukum-hukum yang lain. Nah, oleh karena itu saya akan jelaskan dengan baik supaya kita memahami bahwasanya ketika Yesus di kayu salib, ketika orang-orang berteriak, katanya engkau sanggup merobohkan lalu membangun bait Allah dengan waktu 3 hari. Dan yang lain banyak hal diolok-olok seperti itu. Saudara, olok-olok ini bukan sesuatu yang menyakitkan, tetapi perlu penjelasan. Bagi kami ketika banyak orang menyatakan, Yesusmu katanya Tuhan, kenapa nggak bisa menolong dirinya di atas kayu salib? Malah dia berteriak mengeluh kepada Bapanya. Dia mengeluh kepada Tuhan Bapa yang di surga. Kenapa ini terjadi? Saudara, ini perlu kita jelaskan. Baik, saya akan jelaskan dengan baik penjelasan ini supaya kita memahami. Kejadian itu kalau kita baca di Alkitab ada di Markus 15. Saudara, di Markus 15 kalau kita baca mulai ayat 29, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Perhatikan, Yesus pada saat itu sudah dihujat, waktu hidupnya juga dihujat, bahkan dia difitnah dan segala macam. Tapi dia dengan tenang, dia menjawab dengan baik.
waktu orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala kepada mereka, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib dan selamatkan dirimu." Ayat 30 menyatakan demikian. Artinya begini, waktu kejadian Yesus disalib itu pun sudah diolok-olok. Kalau engkau Tuhan, kenapa nggak bisa menolong dirimu sendiri? Itu sudah terjadi. Kalau engkau Tuhan, kenapa engkau tidak bisa lepas dari semua aniaya ini? Katanya Tuhan berkuasa. Mana kuasanya? Nah, nampaknya ini kontradiksi, bertentangan. Tidak, saudara. Ketuhan atau kemahakuasaan Tuhan, semua itu tidak bertentangan. Tetapi dia merancangkan ada rencana yang lebih mulia dari sekedar yang kita pikirkan. Saudara, dia tidak bertentangan dengan firman yang difirmankan. Dia tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang sudah diberikan kepada Musa lewat Musa. Dan hukum Taurat itu ada. Dan dia bukan untuk kemudian meniadakan hukum Taurat atau bertentangan dengan hukum Taurat, tidak. Tetapi Yesus menggenapi hukum Taurat. Penggenapannya di mana? Nah, coba nanti kita akan lihat di dalam kebenaran firman itu, supaya kita paham ya. Saya carikan ayat kebenarannya, saudara. Nah, coba saya akan tunjukkan bahwa Yesus tidak kemudian dia tidak kemudian bertentangan dengan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi. Di dalam Matius 5 kita akan lihat. Matius 5 saya akan bacakan dengan baik. Saudara, Matius 5 ayat 17 saya akan lihatkan. "Janganlah kamu menyangka," perhatikan ini pernyataan ini sendiri, "bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat," atau dia tidak menggenapi, atau dia bertentangan dengan firman-Nya. Kalau Tuhan bertentangan dengan firman-Nya, maka dia bukan Tuhan, kan? Itu prinsip yang difahami oleh kita. Tetapi dia tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Atau kita para nabi, "Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya." Nah, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 ini dengan jelas bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Di dalam menggenapi hukum Taurat ini dengan jelas bahwa kedatangan Yesus itu punya rencana plan yang besar. Saudara, saya akan jelaskan dengan rinci. Saya sudah pernah jelaskan di dalam video saya yang saya tulis Tuhan kok manusia. Nah, saudara nanti bisa lihat disebutkan Tuhan kok manusia ada di sini, saudara. Nah, coba lihat nanti, saudara. Ada di sini Tuhan kok manusia, ya. Perhatikan. Nah, nanti bisa sudah lihat di video ini. Ini ada penjelasan, ya. Penjelasannya ada di sana. Sedikit saya cuplik. Nah, Tuhan itu ketika menciptakan manusia, sedikit saja. Ketika manusia jatuh dalam dosa dari Taman Eden, maka manusia dibuang dari Taman Eden, dikeluarkan dari Taman Eden. Karena Taman Eden itu adalah kudus. Taman Eden adalah perjumpaan manusia yang belum berdosa dengan Tuhan Sang Pencipta. Manusia ciptaan berjumpa dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, karena jatuh dalam dosa, manusia bukan semakin baik, tapi semakin jahat. Nah, kejahatan manusia ini merajalela di mana-mana. Makanya muncul hukum Taurat, difirmankan, disampaikan lewat Musa, disampaikan tentang hukum-hukum Taurat, tentang keberadaan manusia. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia keluar dari Taman Eden, maka hubungan Tuhan dengan manusia putus. Ketika hubungan Tuhan dengan manusia putus, maka manusia tidak seperti waktu di Taman Eden, sewaktu-waktu bisa berjumpa dengan leluasa, ya, dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, ketika hukum Taurat diberikan, tujuannya adalah supaya manusia ini semakin baik, karena Tuhan itu mengasihi ciptaannya. Ciptaan yang luar biasa, yang sempurna ini dikasihi. Yang serupa dan segambar. Kita ini bentukannya kurang lebihnya begitu. Bukan berarti kita wajah kita, enggak. Tetapi karakter kita. Saudara, Tuhan mau kita ini kembali kepada hal yang semula. Yaitu bagaimana kita diciptakan. Sejak semula kita diciptakan Taman Eden serupa dan segambar. Dalam hal kehidupan, perilaku, dan tata pola pikir kita. Tetapi karena jatuh dalam dosa, kita menjadi kacau, rusak. Cara berpikir kita banyak dosa, jahat, dan semuanya. Nah, oleh karena itu dia kembalikan, ingin mengembalikan itu. Makanya hukum Taurat diberikan, dijelaskan. Ini loh rambu-rambunya. Nah, tapi hukum Taurat itu tidak kemudian membuat manusia semakin baik.
manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sekalipun ada yang bisa. Makanya dibuatkan aturan tata cara beribadah. Bagaimana minta ampun kepada Tuhan. Dibuatkan tata aturan. Makanya muncul adalah sebuah aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, upah dosa, orang berbuat dosa adalah hukumannya mati. Nah, kita perhatikan orang berbuat dosa hukumannya mati. Adalah hukumannya dia harus masuk ke dalam neraka nantinya ketika penghakiman. Dan ketika dihakimi, kita tidak bisa menebus atau membayar dosa kita, maka kita masuk neraka. Saudara, secara logika, saya berpikir begini. Dosa itu adalah hukumannya atau bayarannya adalah harus kematian. Apakah bisa manusia ini yang lemah, yang tidak berdaya, membayar dosa? Oke, pertanyaannya, kita bisa minta ampun? Iya, minta ampun. Tapi sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Nah, namun begini, bagaimana kita yang berdosa bisa membayar dosa itu dengan nyawa kita? Harusnya kita yang mati. Nah, Tuhan tahu bahwa kita nggak sanggup. Makanya bangsa Israel waktu setelah menerima hukum Taurat lewat Musa, banyak yang binasa karena dia bertentangan dengan hukum Taurat. Dia melawan hukum Taurat. Ketika melawan, maka banyak yang mati, binasa. Ya, banyak yang berdosa. Sekalipun ada bagian-bagian yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, ketika manusia berdosa yang tidak sanggup membayar dosa, kita nggak mungkin kalau kita membayar dosa dengan cara apa? Berbuat baik. Mana mungkin. Perbuatan baik tidak akan bisa membayar dosa. Mana mungkin harusnya kita membayar dengan nyawa, dibayar dengan perbuatan baik. Sebaik apa kita? Kita bisa berbuat amal, kita bisa berbuat baik. Pertanyaannya, hatimu baikkah? Kalau engkau berbuat baik, engkau bisa berbuat amal, nolong orang, hatimu apakah baik? Belum tentu. Engkau jahat di mata Tuhan, engkau benci dengan orang, nggak suka dengan orang, percuma. Perbuatan baikmu percuma. Kalau dihitung saja, dari kita kecil sampai kita dewasa, hitung aja, baik dan jahat kita banyak mana? Sehari ini aja, baik dan jahat kita banyak mana? Saudara, ukuran baik dan jahat, ukuran dimulai dari hati, baru perbuatan. Mulai hati dan pikiran, baru perbuatan. Saudara, kalau hati dan pikiran dimulai dari sana, saudara, kita nggak akan bisa lepas dari namanya dosa. Pikiran kita pasti ada yang jahat. Hati kita pasti yang jahat. Kita dengan berbuat baik, nggak seimbang. Nah, oleh karena itu, Tuhan yang Maha Kasih ini, ketika bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, maka di dalam hukum Taurat dibuatkan namanya Hari Pendamaian. Hari Pendamaian itu di mana setiap manusia 1 tahun sekali dia membuat korban yang kemudian untuk meminta ampun kepada minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Ya. Nah, perlu diketahui hukum Taurat ini dibuat sedemikian supaya manusia ini kembali. Saudara, pertanyaan yang sering muncul sebelumnya. Nah, oleh karena itu pertanyaan ini adalah begini. Kalau hukum Taurat itu manusia nggak sanggup, kenapa diberikan? Nah, itu Tuhan yang lebih paham. Hukum Taurat diberikan pada masanya dan zamannya. Ya, masa dan zamannya. Tuhan bisa mengukur hal itu. Saudara, kita nggak bisa mengukur pikiran Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengukur kita. Nah, tetapi pada saat itu ketidaksanggupan manusia ini dilihat bukan semakin baik. Hukum Taurat banyak yang mati. Nah, kemudian di dalam hukum Taurat itu ada yang disebut Hari Pendamaian. Ada korban yang dibuat setiap tahun sekali dan itu dilakukan. Nah, korban itu disebut korban penebus dosa dan korban penebus salah. Saudara, kita baca Imamat 7. Ini adalah tentang hukum Taurat. Oke, saya akan bacakan di Imamat 7. Imamat 7 kita mulai ayat ke-7. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga dengan korban penebus salah. Jadi Hari Pendamaian itu ada 2 korban yang dilakukan dalam upacara hukum Taurat atau orang Yahudi pada masanya, yaitu korban penghapus dosa. Ketika kita minta ampun harus ada korban di sana. Korban penebus salah, ketika kita berbuat salah kepada manusia harus mengganti rugi, contoh merugikan sesama, maka harus diganti rugi, kan begitu. Namanya korban penebus salah.
Satu hukum berlaku atas keduanya. Artinya begini, satu kejadian, satu kegiatan atau kegiatan pendamaian ini, korban pendamaian, satu hukum ini, maka berlaku untuk dua hal, yaitu penghapus dosa dan penghapus salah. Satu korban, ya. Imam yang mengadakan pendamaian, yaitu hari pendamaian, dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Nah, imam membuat korban di hari pendamaian itu. Satu korban untuk dua hal, yaitu korban penebus dosa dan korban penebus salah. Maka imamlah yang setelah mengorbankan lembu domba atau sapi yang tidak bercacat, sekali dikorbankan, kemudian bangsa Israel membuat pengakuan dosa dan kemudian minta ampun kepada Tuhan, dan kemudian ketika diperbuat merugikan sesamanya, dia harus mengganti rugi pada saat itu. Setahun sekali, saudara. Nah, perhatikan itu. Saudara perhatikan. Nah, upacara ini diadakan tujuannya untuk supaya manusia bukan semakin bukan semakin kemudian tidak menjadi bukan semakin baik, tetapi semakin tidak jelas dalam hidupnya. Setiap tahun harus membuat korban, sehingga banyak orang yang tidak mampu. Mungkin kalau saya hitung-hitung sekarang aja, bagaimana satu korban, satu orang misalkan membuat korban penebusan, kita nggak akan mampu dengan biaya yang ada. Kalau kita belikan dengan kambing domba, nggak mungkin, saudara. Apalagi kalau katakan satu keluarga satu, kalau kejadiannya seperti itu akan ya berat, nggak mungkin juga. Nah, oleh karena itu, ketidakmampuan di dalam hukum Taurat untuk melakukan ini, manusia berdosa lagi setiap tahun berbuat itu, setiap tahun adakan itu. Jadi pengampunan dosa itu korban hari pendamaian itu diadakan setahun sekali. Nah, kita sudah melihat kejadian di hukum Taurat. Nah, kita lihat hukum Taurat, banyak orang yang mati binasa di padang gurun karena ketidaktaatan, karena melanggar firman. Maka ketika dosa itu ada, maka banyak orang yang mati. Tinggallah beberapa orang yang sampai ke tanah tujuan, tanah Kanaan, yang sekarang biasa disebut kita dengan Palestina dan Israel. Itu menjadi tanah perjanjian yang Tuhan berikan pada masa itu. Nah, kemudian saudara, apa kaitannya dengan Yesus yang di kayu salib, kemudian dia mengeluh kepada Bapa? Katanya Tuhan. Pertanyaannya, Yesus itu Tuhan, kok tidak bisa menolong dirinya? Kan gitu. Oke, nanti akan saya kaitkan. Saya sudah menjelaskan tentang hukum Taurat. Yesus itu Tuhan. Kenapa kok nggak bisa menolong dirinya sendiri? Yang kedua, Yesus itu katanya Tuhan. Kenapa kok mati? Tuhan kita kok mati? Ya. Nah, katanya Yesus Tuhan. Sebagai manusia, mengapa kok disembah? Aneh. Nah, ini menurut pandangan saudara kita yang lain mungkin aneh. Tapi ini nggak aneh, saudara. Oke, ini nggak aneh. Jangan mengukur cara pikir Tuhan dengan cara pikir kita. Nggak ketemu, nggak nyambung. Oke, kita lihat. Nah, begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan semakin baik, manusia semakin jahat dan jahat. Hukum Taurat memang firman itu muncul, tapi bukan berbuat baik. Saya kasih contoh. Kalau hukum Taurat diterapkan, ada orang yang mengatakan begini. Kalau hukum Taurat itu diterapkan, yang sekarang kita, misalkan hukum Taurat itu kalau orang mencuri, maka harus dipotong tangannya. Itu hukum Taurat, saudara. Memang ngeri. Kalau orang berzina, maka dilempari batu sampai mati. Ya kan? Ngeri, saudara. Artinya bisa terjadi hukum pancung. Bisa terjadi hukum mati. Kalau di Indonesia tidak ada hukum itu. Saudara, ada beberapa orang yang menyatakan demikian. Kalau hukum ini diterapkan seperti di Timur Tengah. Di Timur Tengah kan diterapkan, orang mencuri dipotong tangannya, kan gitu. Masih ada penerapan hukum ini karena masih diakui sebagai firman yang bisa diterapkan. Nggak ada salahnya, silakan aja yang mau pakai itu. Tetapi begini, apakah aman orang yang ada di Timur Tengah
yang menerapkan hukum Taurat ini apa bangsanya aman? Ada yang seorang tokoh yang menyatakan, ayo kita terapkan dengan hukum ini, maka bangsa itu akan aman. Enggak, saudara. Saudara tahu, saudara, bangsa yang aman bukan di Timur Tengah, tapi di Eropa. Ya. Bisa kita pahami, bisa kita cek. Bangsa yang hidupnya damai di bumi ini, di Indonesia, di bumi ini ada, saudara. Saudara nanti bisa akan lihat di YouTube, di Google. Saudara cari bangsa yang damai dan tidak ada kejahatan. Ya, artinya kejahatannya minim. Saudara, bukan di Timur Tengah loh. Malah kejahatan yang paling banyak bukan di Eropa, tapi malah di tempat-tempat lain. Saudara, banyak kekerasan, banyak sadisme itu terjadi karena hukumnya demikian. Makanya ada yang menyatakan ada orang karena membela agama berani mati membela agama. Saudara, kalau agama itu datangnya dari Tuhan, kenapa kita bela kan gitu? Bukankah Tuhan tidak perlu dibela? Kalau Tuhan tidak perlu dibela, ngapain kita bela? Bukankah Tuhan berkuasa, ngapain kita bela? Saudara, begini. Saudara nanti bisa lihat di Google. Saya akan cari, saya tunjukkan di sini ya. Nah, ini nih. Saudara bisa lihat negara-negara mana saja yang lebih damai daripada bangsa-bangsa atau negara yang menerapkan hukum Taurat. Yang kalau mencuri dipotong tangannya kan gitu. Cina dilempari batu sampai mati. Nah, saudara lihat, apakah ini negara Timur Tengah yang menerapkan hukum itu? Nah, saudara lihat. Nah, kita lihat. Saudara, hukum Taurat tidak membuat sebuah negara akan lebih damai juga, belum tentu. Tetapi mari kita lihat, ada beberapa pemahaman hal ini, ya. Nah, oleh karena itu, ketika Tuhan ada di bumi ini, Yesus itu ada di bumi, penjelasannya adalah begini, saudara. Yesus itu adalah firman. Perhatikan, firman itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Oke. Firman adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Bumi diciptakan melalui perkataannya, melalui firman-Nya. Nah, kalau saudara kita yang lain, mungkin firman menjadi buku yang dibaca. Bedanya begini dengan kita. Kalau firman yang menjadi buku, maka perlu dipelajari, perlu juga akhirnya kita harus membaca dan semuanya. Nah, bedanya dengan makanya saudara kita yang lain, kalau Alkitabnya kita langgar atau kita tidak menghargai, mereka marah. Karena itu firman. Firman yang menjadi buku. Ya. Nah, sedang kita begini, kita adalah firman yang menjadi manusia, bukan dibaca, tapi dia mengajar. Firman itu secara live hidup dalam hidup Yesus, menjadi manusia. Pertanyaannya, mana mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil loh. Bagi Tuhan kalau firman jadi manusia itu soal mudah karena dia berkuasa. Saudara, kita nggak bisa mengukur Tuhan. Kalau saya tanyakan ulang, bagaimana firman bisa menciptakan alam semesta? Bisa nggak akal kita mengukur? Nggak bisa. Bisa nggak firman menciptakan seluruh seisi dunia ini? Bisa nggak akal kita mengukur itu? Nggak bisa. Tapi firman yang menjadi manusia, saudara, apakah firman itu juga Tuhan? Iya. Saudara, begini, kalau saya berkata-kata ini adalah pribadi saya yang sedang mengatakan sesuatu yang muncul dari pikiran dan hati saya, dari hidup saya yang paling dalam. Maka muncullah perkataan saya. Nah, perkataan dan pribadi saya ini menjadi satu, nggak terpisah. Saya berkata-kata hari ini, ketika saya mengucapkan seperti ini, apakah terpisah dengan hidup saya? Enggak, Tom. Ketika saya berkata-kata ini menjadi satu dengan hidup saya, pribadi saya. Inner saya yang paling dalam. Pribadi saya yang paling dalam. Hati saya yang paling dalam, pikiran saya yang paling dalam, roh saya. Ini menjadi satu, tidak terpisah. Nah, kalau firman menjadi manusia, maka firman ini bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bisa, dan ini terjadi. Tujuannya adalah, Pak, kalau firman jadi kan Tuhan itu bertentangan dengan ayat. Bukankah Tuhan tidak berwujud ataupun tidak nampak? Nah,
secara roh dia tidak nampak. Tapi bagi Tuhan, perkataannya itu atau firman-Nya itu menjadi manusia, tidak bisa dilogikakan dengan pikiran kita. Ada seorang yang memberikan contoh begini, menarik. Saya dikasih memberikan bahasan begini. Lautan atau atau ini. Dikasih contoh ini seorang public figure menyampaikan begini. Lautan yang besar, lautan ini dengan semua kandungannya, dengan semua rasa, dengan semua yang ada di dalam air itu, kemudian diambil dalam sebotol gelas. Apakah air yang ada dalam gelas dengan air di lautan itu unsurnya dan kandungannya beda? Enggak kan? Sama. Begitu juga demikian Tuhan. Ketika Tuhan berfirman menjadi manusia, apakah Tuhan itu beda? Enggak. Enggak ada beda. Sama. Menarik ya? Nah, oleh karena itu, ini perlu kita pahami. Waktu dia menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, dia punya tujuan menolong manusia berdosa, supaya manusia berdosa ini menerima kasih karunia, tidak lagi nantinya menerima penghakiman atau kematian kekal di neraka, tetapi menerima kehidupan yang kekal di surga. Karena Tuhan sudah menyiapkan surga buat manusia. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Firman menjadi manusia. Firman itu mengajar melalui hidup Yesus kepada manusia. Yang diajar apa? Cara hidup surga. Yang diajar apa? Jalan menuju ke surga. Makanya Matius 11 ayat 28-29, belajarlah kepadaku. Firman yang hidup ini mengajar dengan rinci dan detail. Diajar kepada kehidupan kita. Hei manusia, kamu nggak ada manusia yang tahu jalan menuju surga. Tak ajari. Gini caranya. Percayalah kepadaku sebagai Tuhan dan Selamat, maka engkau akan aku tunjukkan jalan menuju ke surga. Belajarlah kepadaku, teladani aku. Ini loh cara hidup surga. Contoh cara hidup surga. Di surga tidak ada orang itu saling membenci. Tidak ada manusia itu saling menyakiti. Di surga tidak ada, karena kita ciptaan yang sama. Ciptaan Tuhan. Nah, aneh buat kita. Aneh. Sekarang perhatian ini aneh. Kita ini sesama ciptaan Tuhan. Yang ada di bumi ini, kita diberikan hak bebas dan pilihan untuk kita memilih. Kalau di dalam Ulangan 30 ayat berapa itu, 19 atau berapa itu, dikatakan, hari ini kuperadakan kepadamu pilihan, yaitu pilih kehidupan, kematian, berkah dan kutuk. Nah, saudara nanti lihat di sini ya, ayat itu. Saudara nanti bisa perhatikan itu dengan baik. Nah, pada saat kita diberhadap dengan pilihan, maka kita berhak memilih dong. Kita mau pilih apa? Nah, Tuhan juga demikian. Ketika manusia diciptakan, dia tidak paksa manusia untuk memilih dia. Tetapi manusia berhak untuk memilih. Makanya di bumi ini banyak orang memiliki keimanan dan kepercayaan macam-macam. Bermacam-macam iman yang dipercayai. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita merendahkan iman orang lain? Jangan. Kalau engkau tidak mau direndahkan imanmu, kepercayaanmu, atau agamamu, jangan merendahkan iman orang dong. Secara pribadi saya tidak merendahkan iman orang. Kalau saya ditanya apakah orang beragama lain itu bisa masuk surga, saya akan jawab dengan sederhana. Menurut iman masing-masing, bukan iman saya. Menurut iman masing-masing, kita semua percaya bahwa kalau orang beragama akan masuk surga dengan caranya. Silakan. Itu pilihan. Karena semula Tuhan berikan pilihan. Tetapi kalau dengan perbuatan baik saya akan bisa masuk surga dengan hanya sekedar doa, saya bisa masuk surga, maka saya nggak mampu. Karena ketika saya benci iman orang, nggak suka dengan orang beribadah di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat orang beribadah, di tempat lain, maka kita sedang merendahkan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan aja tidak pernah merendahkan kita, kita diberi kebebasan untuk memilih, kenapa manusia melarang? Aneh kan? Yang gila ini jadi siapa? Yang salah ini jadi siapa? Apakah Tuhan yang salah atau kita? Sementara Tuhan memberikan kebebasan kita untuk memilih. Kan begitu. Nah, oleh karena itu,
ketika kebebasan ini diberikan kepada kita, kita berhak memilih. Nah, Tuhan datang, firman yang menjadi manusia, maka firman itu sedang mengajar kepada kita cara hidup surga dan jalan menuju ke surga. Gimana caranya? Maka firman yang hidup menjadi Yesus, inkarnasi, mengajar kepada setiap orang yang di sekitarnya pada masa itu, supaya kita mengerti cara atau jalan atau cara hidup surga atau jalan menuju ke surga. Di surga nggak ada kebencian, nggak ada seks, nggak ada kepahitan. Nggak ada, saudara. Seks itu adanya di bumi. Di surga nggak ada seks. Aneh, kalau di surga masih ada seks, bagi kami ini aneh. Kan di surga sudah nggak ada seperti itu. Seks itu hanya keinginan daging yang ada di bumi. Nah, oleh karena itu, kita terus belajar hari-hari ini. Kita terus belajar supaya kita memahami, ya, supaya kita memahami, karena ketidakmampuan manusia untuk melawan dosa ini, sehingga maka Tuhan yang ada di surga berfirman, dan firman itu menjadi manusia. Nah, ketika firman menjadi manusia, yang saya jelaskan tadi, dia mengajarkan cara hidup surga, dia mengajarkan jalan menuju ke surga. Nah, maka rencana berikutnya yang setelah terjadi, rencana berikutnya setelah dia ada di bumi ini, firman yang menjadi manusia itu, maka setelah kita baca Alkitab, ada sebuah rancangan yang luar biasa. Dia tidak bertentangan dengan hukum Taurat, dia tidak kontra dengan hukum Taurat, tapi dia menggenapi dalam Matius 5:17. Menggenapi hukum Tauratnya di mana? Tadi sejak awal, tadi saya sampaikan, mengapa kok Yesus mengeluh? Bukankah dia Tuhan? Kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul kan? Kalau dia Tuhan, harusnya dia bisa menolong dirinya, kan gitu. Nah, kemudian tadi di dalam Imamat atau Imamat 7 ayat 7 tentang satu kegiatan atau hari pendamaian, maka di sana ada korban, sekali korban setiap tahun diadakan untuk korban penebus dosa dan penebus salah. Setiap tahun harus diadakan. Nah, kenapa kok Yesus kemudian ditangkap dan mati? Ini yang penting untuk kita pahami, saudara. Ketidakmampuan manusia untuk melawan dosa, maka ketidakmampuan manusia untuk membayar dosa, yang harusnya manusia ini harus membayar dosa dengan nyawanya, dengan hidupnya, karena upah dosa adalah kematian atau maut. Maka Bapa di surga punya master plan yang luar biasa. Dan master plan itu tahu kita pahami sampai setelah dia ada di bumi ini. Makanya dia harus di bumi. Untuk apa? Rencana yang hebat adalah begini. Firman yang menjadi manusia, yang ada dalam hidup Yesus, maka firman itu harus menggantikan korban yang harusnya diadakan setiap tahun sekali, yaitu di zaman Perjanjian Lama ataupun hukum Taurat Imamat 7 ayat 7. Dia yang jadi korban bukan kambing, domba, lembu, sapi yang tidak bercacat. Saudara, korban lembu, sapi, kambing, domba dan semuanya yang tidak bercacat tidak sebanding dengan hidup manusia. Karena binatang yang dikorbankan nggak sebanding dengan manusia. Makanya ada korban terus-menerus setiap tahun diadakan untuk menebus dosa. Setiap kali berdosa ada korban yang harus dikorbankan. Terus demikian terus-menerus, setiap kali ada dosa harus ada korban yang dikorbankan. Ya kan? Nah, kemudian ketika Yesus ada di bumi ini, dia harus menjadi korban itu. Yaitu di hari pendamaian. Disebut hari pendamaian. Korbannya bagaimana? Dia yang harusnya menjadi korban yang tidak bercacat, yaitu firman yang menjadi manusia bukan dilahirkan dari hubungan seks. Tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan manusia ini, sehingga dia lahir di bumi ini, tidak karena atau bukan karena hubungan seks, tetapi dia lahir tidak ada cacat dan tidak ada celah, karena seks itu adalah keinginan daging. Nah, ketika dia tidak dilahirkan dari keinginan seks, maka dia tidak ada dosa dalam hidupnya. Tidak ada muncul dosa, tidak ada keinginan dosa ya, di dalam hidupnya. Apa yang terjadi ketika itu tidak terjadi? Apa yang terjadi?
Nah, ketika manusia ini berdosa dan harus membayar dosa, digantikan oleh Yesus. Yesus harus menjadi korban pendamaian. Perhatikan, Yesus harus menjadi korban pendamaian. Dia yang harus mati, sekali dia mati, tetapi untuk selamanya, tidak tiap tahun diadakan. Makanya kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau kita orang Kristen, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata demikian. Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pertanyaannya, bukankah dia Tuhan? Kenapa dia kok merasa ditinggalkan? Bukankah dia Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan, tapi kenapa kok dia harus berteriak, mengeluh kepada Bapaknya? Sebut Bapa ini adalah sebutannya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika dia mengeluh ini? Sebenarnya yang terjadi adalah begini. Ketika dia mati di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepadanya, maka dosa yang terjadi di dalam kehidupan manusia ditanggung oleh dia sekali seumur hidup. Ibrani 7 ayat 27 saya akan bacakan, ya. Saya akan bacakan supaya kita paham. Ibrani 7 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 26 sampai 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya. Perhatikan, setiap hari ini kalau ada dosa datang kepada para imam, maka bangsa Israel itu harus membawa korban untuk menebus dosa. Tapi ada hari raya pendamaian 1 tahun sekali. Tapi kalau setiap hari dikatakan, ayat 27, yang tidak seperti imam yang besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya 1 kali untuk selamanya. Yesus melakukannya sekali ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saudara, ketika Yesus sebagai korban, dia mempersembahkan hidupnya, yang harusnya itu binatang, lembu, sapi yang tidak sebanding dengan hidup manusia. Maka ini menjadi sebanding, karena yang menjadi korban adalah manusia. Tuntutan iblis kepada Tuhan, iblis menuntut orang yang berdosa harusnya mati bersama aku di neraka. Dia harus bayar dosa, yaitu kematian. Tetapi ketika Yesus mati menggantikan orang yang berdosa, dia yang menjadi menanggung dosa. Dosa kita yang ditanggung. Kalau saya gambarkan, saya kasih contoh, ilustrasi sederhana. Bagaimana ada satu air yang ada dalam sebuah wadah, bagaimana air ini bersih dari atau gelas tadi tanpa kita gulingkan gelas ini, tanpa kita sentuh gelas ini. Bagaimana caranya mengeluarkan air dari gelas itu? Kalau kita siram air tetap tanpa kita pegang loh gelas itu. Gimana caranya? Mungkin susah. Magic kamu mungkin susah, tapi gampang, sederhana. Caranya adalah ambil spons, masukkan spons ke dalam air gelas tadi, di dalam gelas, kemudian spons itu masukkan, maka air itu masuk ke dalam spons, maka spons itu kemudian keluarkan dari gelas dan peras lagi, masukkan lagi sampai habis. Saya yakin air yang dalam gelas itu akan habis. Kalau airnya sedikit, gelasnya sedikit, masukkan dalam spons, sekali masuk dalam spons, habis sudah. Sekali tarik sudah habis, karena spons itu menyerap air. Saudara, demikian Yesus. Pada saat Yesus di kayu salib, maka Yesus yang tidak berdosa, dikatakan tidak berdosa tadi, menjadi berdosa, bukan jadikan, menjadi berdosa, karena dia harus menanggung dosa manusia. Orang yang percaya kepadanya ditanggung dosanya, diserap oleh dia seperti spons menyerap air tadi. Maka dia di kayu salib menjadi berdosa. Ketika Yesus sebagai manusia, perhatikan, Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa, menjadi berdosa karena menanggung dosa kita. Di dalam firman Tuhan, penghalang hubungan kita dengan manusia, penghalang hubungan kita dengan Tuhan, penghalang hubungan kita dengan kuasa surgawi, hubungannya menjadi putus, penghalang hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa. Saudara, dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan putus. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikeluarkan dari Eden. Karena Eden itu tempat yang kudus.
manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia dalam keadaan kudus. Ketika manusia yang kudus ini berdosa, maka dikeluarkan. Dia nggak layak tinggal di sana. Dikeluarkan dari Eden. Di mana Tuhan bisa bertemu dengan manusia di luar Eden. Kan gitu, berjumpa. Gimana caranya? Dengan caranya Tuhan. Nah, ketika Yesus berdosa karena menanggung dosa kita, maka saat itu dia berteriak. Karena firman Tuhan mengatakan, penghalang hubungan manusia dengan Tuhan adalah dosamu. Maka dia berkata, ya Bapa, mengapa engkau meninggal? Saat dia berdosa, maka roh Tuhan ini meninggalkan dirinya. Atau Tuhan ini, Bapa ini meninggalkan dirinya. Ketika ditinggalkan dirinya, Yesus ditinggalkan di kasar, dia berteriak. Waktu dia berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia memang mengeluh di situ. Tetapi keluhan ini karena dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ketika dia berdosa, maka dosa dan kekudusan tidak bisa menyatu. Yang tadinya dia menyatu, tapi karena dosa, maka dosa itu menjadi penghalang sehingga tidak menyatu. Makanya dia merasa mengeluh dan tinggalkan. Saat dia mengeluh dan tinggalkan, dia berkata, setelah itu dia berkata, sudah selesai. Waktu dia berkata, sudah selesai, di Yohanes 19:30, waktu dia berkata, sudah selesai, maka penggenapan penebusan dosa yang melalui korban hewan binatang digantikan oleh dia, digenapi oleh dia. Makanya dia berkata, sudah selesai, sudah tak genapi. Aku tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang sudah difirmankan pada masa itu di zaman Musa, tetapi digenapi. Harusnya yang menjadi korban ini binatang digantikan oleh dia yang sebanding dengan manusia. Karena kita manusia yang harusnya juga membayar adalah manusia, maka Yesus menjadi manusia untuk membayar dosa kita. Sebanding, saudara. Kalau dengan binatang nggak sebanding. Nah, saat itulah Yesus mati. Setelah dia mati, dia bangkit. Karena kenapa? Karena dia Tuhan. Dia Tuhan. Saudara, kalau di kitab lain dikatakan Yesus digantikan. Tidak, yang disalib bukan Yesus. Oh, nggak apa-apa, silakan. Silakan saja mau berkata apa, nggak apa-apa. Ya, artinya segala sesuatu yang dikatakan kan harus ada pembuktiannya. Ada harus semuanya itu ada faktanya, sejarahnya dan semuanya. Dan mungkin ada peninggalan-peninggalan dan semuanya, saksi-saksinya kan mesti ada. Kalau Alkitab kita yang menjadi saksi, ditulis menjadi saksi-saksi adalah para muridnya. Alkitab kita ditulis, yang menulis adalah yang menjadi saksi adalah para murid. Kalau di kitab lain, mereka menulis, bukan murid yang menulis, bukan saksi yang menulis, tapi orang lain. Makanya bisa macam-macam. Karena gitu. Nah, oleh karena itu, bersyukurlah, inilah penjelasan yang luar biasa. Ini penjelasan yang dapat saya sampaikan yang harus kita pahami. Kenapa? Kalau penjelasan ini sudah saya sampaikan, saudara akan mengerti betapa hebatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya. Dia firman yang menjadi manusia. Tuhan berfirman menjadi manusia. Perkataan firman dan perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan dengan Tuhan tidak terpisahkan, menjadi satu. Seperti saya dengan perkataan menjadi satu, tidak terpisahkan. Nggak mungkin saya berkata-kata sementara pribadi saya ada di sana. Nggak mungkin, saya menjadi satu. Tapi karena dia Tuhan, maka dia bisa berkuasa, maha kuasa, tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Siapa yang bisa menjangkau pikiran Tuhan? Adakah ada manusia hebat bisa menjangkau Tuhan? Mana mungkin. Pakai logika nggak ketemu. Mujizat tidak bisa dilogikakan. Ya, mana mungkin mujizat orang yang disembuhkan dari sakitnya? Bisa nggak dipikirkan dengan logika? Nggak masuk akal. Dokter nggak akan bisa berkata dilogika dengan cara apa. Makanya kalau melogikakan Tuhan nggak masuk akal. Mungkin kita bisa melogikakan Tuhan ketika Tuhan bisa menjelaskan. Waktu dia menjadi manusia, dia memberi teladan hidup. Dia melogikakan firman dengan kehidupan manusia. Dia menalarkan. Tapi waktu dia melakukan mujizat, waktu dia berkarya dengan caranya, kemahakuasaannya tidak bisa dilogikakan. Tuhan bisa dilogikakan waktu dia menjadi manusia, dia bisa menjelaskan tentang firman itu. Tapi waktu dia melakukan mujizat, medis pun nggak bisa melogikakan. Mana mungkin? Ayo. Saya yakin dan percaya penjelasan ini gamblang.
kita akan paham, kita mengerti. Ya, penjelasan mengapa kok Yesus mengeluh waktu di kayu salib. Katanya Tuhan, kok mengeluh? Mana mungkin? Katanya Tuhan, kok nggak bisa turun nggak bisa menyelamatkan dirinya. Penjelasan yang sudah saya sampaikan secara gamblang sudah jelas. Saudara, saya yakin dan percaya kita diberkati dengan video ini. Kita berkati dengan penjelasan ini, percayalah, bersyukurlah. Bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus Tuhan di luar sana, penjelasan ini akan membuka wawasan kita. Saya berdoa, setiap orang mendengar video ini, saya berdoa dalam nama Yesus, supaya ada membuka pikiran kita, sehingga kita mengerti keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan penjelasan kepada kami, sehingga pikiran kami tidak jelas menjadi jelas. Bahkan yang belum mengenal Tuhan akan menjadi mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita. Amin. Salam pena.